Halo Sobat Investor, selamat datang di Podcast 4% dan di channel Dodi Bicara Investasi. Bulan Oktober yang lalu, bulan-bulan yang penuh dengan ketakutan karena viralnya isu resesi. Tapi tenang saja, sekarang sudah ganti ke bulan yang baru, bulan November yang penuh dengan optimisme. Ada berita-berita positif yang nanti akan saya bagikan di video ini, termasuk diantaranya US sudah resmi keluar dari jurang resesi. Ada juga berita inflasi di Indonesia yang ternyata mengalami penurunan dan moncernya laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan penyusun reksadana indeks, di mana laba dari perusahaan-perusahaan tersebut mengalami kenaikan. Dan saya juga akan kembali mengupdate perkembangan dari dana pensiun saya di video ini serta menjawab pertanyaan-pertanyaan menarik yang masuk ke dalam kolom komentar. Langsung saja kita mulai episode kali ini. Berita pertama, US keluar dari jurang resesi tahun depan. Dunia masih gelap. Ini saya ambil dari CNBC. Nasib baik berpihak pada Amerika Serikat minggu lalu. Resesi Amerika Serikat ternyata batal. Ekonomi negeri paman Sam tersebut berhasil rebound pada kuartal ketiga tahun 2022. Nah, dari data Departemen Perdagangan Kamis sore waktu setempat, PDB atau Produk Domestik Bruto, Juli ke September tumbuh sebesar 2,6% setelah sebelumnya terjadi kontraksi. Ternyata data terbaru tersebut juga mengalahkan perkiraan pasar yaitu sebesar 2,4%. Ditambah lagi Presiden US Joe Biden memastikan bahwa ekonomi US saat ini sedang menunjukkan pemulihan. Berita selanjutnya saya ambil dari Stockbit-Snips. RI catat inflasi 5,71% year on year pada Oktober 2022. Angka tersebut di bawah konsensus ekonom yang memperkirakan inflasi sekitar 5,99%. Sekaligus lebih rendah dibanding inflasi tahunan pada September 2022 yang mencapai 5,95%. Ekonom memprediksi akan lebih tinggi dari September, tapi ternyata inflasi kita juga lebih rendah. Berita yang positif lagi, ini untuk membalance berita-berita yang negatif yang kita terima di bulan lalu. Dan juga apabila sobat investor lihat berita-berita tentang laporan keuangan terbaru yang muncul di minggu lalu, perusahaan-perusahaan blue chip penyusun indeks itu ternyata kinerjanya cukup bagus. Nah, ini yang membuat kita menjadi optimis kalau di tahun depan itu akan aman-aman saja. 2023 semoga tidak gelap tetapi terang. Tapi juga jangan sampai kita menjadi tidak berhati-hati karena 2023 itu terang, pada akhirnya kita tidak menjaga keuangan kita. Sebelum kita lanjut ke dalam update dari dana pensiun, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada subscriber yang bernama Case Media, di mana Case Media sudah memberikan donasi sebesar Rp20.000 melalui fitur Super Thanks. Serta terima kasih juga bagi sobat investor yang sudah join ke fitur membership. Semua support dan dukungan dari sobat investor ini membuat channel Dodi Bicara Investasi bisa bertahan sampai sekarang. Dan minggu lalu channel Dodi Bicara Investasi ini sudah genap berusia 3 tahun. Jadi sekali lagi terima kasih. Nah, sekarang kita akan kembali update ke perkembangan dari dana pensiun saya. Oke, di layar ini adalah tampilan dari aplikasi Bibit tempat saya membeli reksadana, di mana pada saat ini nilai dari portfolio saya berjumlah Rp942 juta dengan keuntungan pada saat ini sebesar 182 juta atau imbal hasil naik sebesar plus 24,01%. Terjadi kenaikan dibandingkan minggu-minggu pada saat isu resesi viral-viralnya dan pasar saham juga turun. Kalau kita cek di dalam portfolio, kita lihat di bagian performa portfolio, ini adalah portfolio saya dari awal berinvestasi, dan saya pertama kali berinvestasi pada pertengahan bulan November ya. Jadi minggu depan itu sudah resmi saya berinvestasi di reksadana selama 3 tahun, dan ini adalah proses saya menabung rutin menghadapi naik dan turun hingga pada saat ini portfolio saya berjumlah Rp942 juta. Kalau kita lihat sepanjang 1 bulan terakhir, portfolio saya sebenarnya masih mengalami penurunan, tapi ini sudah cukup bagus ya. Sempat pada tanggal 14 Oktober kemarin portfolio saya menyentuh angka Rp908 juta. Nah, kalau kita cek di 3 bulan terakhir, portfolio saya masih mengalami kenaikan sebesar plus 0,38%. Year to date-nya mengalami kenaikan sebesar plus 6,59%. Dalam 1 tahun itu juga masih naik sebesar plus 6,74 dan all time high-nya naik sebesar 24,01%. Sekarang kita akan coba lihat portfolio dari dana pensiun saya, di mana di sini terbagi menjadi 3, ada pasar uang, ada obligasi, dan juga ada reksadana saham. Kalau untuk di pasar uang sendiri, isinya adalah Manulife Dana Kas Syariah. Saat ini dananya turun. Kenapa kok turun? Karena saya tukarkan ke reksadana saham maupun ke reksadana obligasi pada saat dua-duanya mengalami penurunan.
Untuk reksadana obligasi sendiri, saya ada 3 buah reksadana yaitu Majoris Sukuk Negara Indonesia, ABF Indonesia Bond Index Fund, dan juga Sukor Invest Stable Fund. Di sini juga ada sukuk retail yang saya beli sebesar 1 juta rupiah. Nah, kalau kita lihat di reksadana saham, memang ini adalah pengisi portfolio saya terbanyak ya. Dan nilai dari total reksadana saham yang saya punya adalah 740 juta rupiah. Saya punya 2 di sini, ada Average IDX 30 dan juga ada BNI AM Index IDX 30. Dua-duanya sudah naik puluhan persen dari saat saya membeli. Dan saya akan berencana untuk membeli reksadana saham lagi ketika memang pada nantinya pasar saham sedang bergejolak dan mengalami penurunan, dan strategi ini sudah saya lakukan sejak awal saya berinvestasi. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Saya akan bacakan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang menarik yang masuk di dalam kolom komentar. Pertanyaan dari Anonymous, Pak Dodi, ketika kita beli reksadana indeks lalu saham yang di holding reksadana indeks melakukan pembagian dividen, apakah kita dapat dividennya? Dividen yang dibagikan oleh saham yang dimiliki oleh si reksadana tidak langsung dibagikan ke kita investor dalam wujud kas, melainkan NAB-nya naik. Ini bisa dibuktikan dengan cara kita mendownload laporan keuangan dari beberapa reksadana yang memang ada dipublikasikan di internet ya. Reksadana sendiri itu akan mendapatkan dividen akan masuk ke dalam kas dari reksadana yang nantinya akan mungkin pakai untuk membeli instrumen investasi lain atau saham lainnya. Kenaikan di kas tersebut akan menambah aset, dan ketika aset naik maka NAB naik. NAB sendiri kan singkatan dari nilai aktiva bersih. Aktiva adalah aset. Ini juga hal yang baik ya, karena secara otomatis oleh reksadananya direinvestasikan untuk membeli saham-saham lainnya. Pertanyaan berikutnya datang dari Edo Kudah. Karena market yang cukup turun seminggu lalu, saya jadi tertarik untuk membagi sebagian dana saya ke indeks Srikati, karena jika dibandingkan dengan IDX 30 performanya lebih tahan banting. Bagaimana menurut Pak Dodi untuk kombinasi diversifikasi IDX 30 dan Srikati? Thanks. Oke, jadi kalau menurut saya indeks dari Srikati adalah indeks yang sangat bagus sekali, dan memang performanya pada saat ini lebih tinggi dibandingkan dengan IDX 30 karena memang di indeks IDX 30 itu ada 3 saham ya yang ternyata memberatkan kinerja dari IDX 30, yaitu Gotoh, Buka, dan juga Arto. Tapi karena memang konsep dari IDX 30 adalah ingin meniru dari pasar saham Indonesia, yang terjadi adalah ya mereka bertiga ini masuk ke dalam indeks IDX 30 karena market kapitalisasinya cukup besar. Nah, sedangkan kalau indeks Srikati memang dominan diisi oleh perusahaan-perusahaan blue chip yang non-digital, yang juga komposisi dari banknya itu juga sangat tinggi, dan memang kinerja dari perbankan pada saat ini sedang bagus-bagusnya, baik laba maupun kenaikan dari harga sahamnya. Jadi kalau menurut saya sangat tidak masalah untuk sobat investor diversifikasi ke indeks Srikati. Pertanyaan berikutnya dari Agus Purnomo, bagaimana jika bibit bangkrut, cara mengambil uang investasi kita bagaimana? Nah, sebenarnya ini sudah ada satu artikel yang sudah disiapkan bibit kepada sobat investor yang ingin mengecek ya step by stepnya bagaimana. Tetapi sebenarnya investor bisa tetap cek kepemilikan reksadana melalui akses KSEI. Setelah itu tinggal hubungi saja manajer investasi reksadana dengan menunjukkan KTP dan kepemilikan reksadana. Proses pencairan akan dipandu oleh manajer investasi yang bersangkutan. Jadi tenang saja ya, bibit ini adalah agent penjual efek reksadana, di mana uang kita tidak masuk ke agentnya, melainkan langsung masuk ke dalam bank kustodian atas nama kita sendiri. Pertanyaan dari Grady Mahardika Wijaya. Pak Dodi, data artikel terbaru menyatakan silver akan menjadi safe haven mengalahkan emas. Kenaikan harga dan kegunaan silver lebih unggul dari emas. Apakah benar? Nah, kalau menurut saya pribadi, benar atau tidak artikelnya itu sendiri kan adalah performa di masa lalu, dan performa masa depan belum tentu mencerminkan performa masa lalu. Tapi yang lebih penting dari itu adalah dua-duanya sama-sama bukan merupakan aset yang produktif, dan saya tidak terlalu suka menaruh uang saya ke dalam aset yang tidak produktif. Oke sobat investor, itu tadi beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya bacakan dan sudah saya jawab. Terima kasih semua atas dukungannya, dan sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Bye!